Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 245. Fernando, apa yang kamu lakukan? Melihat adegan ini, wajah Tazudin seketika berubah. Fernando malas untuk melayani Tazudin, membawa kedua orang dan kedua tangannya melempar. Boom, boom. Ibrahim dan Puspita terlempar di depan pintu hingga badannya menghantam tanah. Oh, ini sangat menyakitkan. Ah! Kedua orang itu meringis merasakan kesakitan di wajahnya. Fernando, orang tidak berguna ini, apa maksudmu? Puspita menatap Fernando, beraninya kamu bersikap kurang ajar padaku, percaya atau tidak, aku akan menyuruh Om Tazudin mengusirmu. Fernando, aku adalah ommu, beraninya kamu menyentuhku. Ibrahim menyentuh bokongnya yang terasa panas karena benturan keras. Omku. Saya tidak memiliki om yang keterlaluan sepertimu, Fernando berkata dengan dingin. Tutup mulutmu yang mengatakan Bibi Aminah tidak pantas makan di meja bersamamu. Kamu tidak lihat siapa dirimu, apakah kamu lebih mulia darinya? Dan kamu, Puspita. Fernando menatap Puspita dengan tatapan dingin, jelek dan tidak punya kemampuan itu tidak masalah, tapi kamu memperlakukan dirimu seperti sampah. Tidak ada nilai sedikit pun. Kamu bahkan mengatakan menginginkan pria yang memiliki rumah, mobil, dan gaji puluhan juta, agar layak bersanding denganmu. Tidakkah kamu berpikir siapa dirimu? Hanya pria buta yang mau menikah denganmu. Datang ke rumah sebagai tamu tapi menganggap rumah ini seperti milikmu. Dan menyuruhku untuk berbicara sopan padamu, apakah ini pantas? Jika kamu tidak ingin makan dengan Bibi Aminah, silakan pergi jauh, kamu tidak diterima di sini. Mendengar perkataan ini, Ibrahim dan Puspita terkejut. Tidak lama, Ibrahim berteriak. Tazudin, menantumu menentangku, bahkan dia memukul pamannya. Tidak dapat membedakan mana yang lebih tua dan mana yang lebih muda. Tidakkah kamu peduli dengan orang tidak berguna yang tidak tahu sopan santun ini? Tatapan Puspita mengandung tangisan. Om Tazudin, kamu harus mengurusnya. Fernando ini, tidak memperlakukan kami sebagai senior. Jika kejadian ini diketahui banyak orang, di mana kamu bisa menunjukkan wajahmu? Wajah Tazudin tiba-tiba muram. Memang, jika masalah ini menyebar, dia pasti akan berubah menjadi lelucon di mulut kerabat datang sebagai tamu, kemudian tamu itu diusir oleh menantunya. Tapi sebagai orang tua dia malah duduk dan mengabaikan tamunya, tidakkah dia menertawakan dirinya? Fernando, cepat angkat Ibrahim dan Puspita kemudian minta maaf kepada mereka, ucap Tazudin. Tazudin, jika kamu ikut campur dengan masalah ini, aku juga akan mengusirmu. Fernando menatap Tazudin dengan pandangan dingin. Dengan pandangan mata ini, Tazudin bergidik ngeri. Dia tercengang. Fernando orang tidak berguna ini malah berkata akan mengusirnya juga. Tidak masalah jika dia berkata seperti itu, tapi masalahnya ini di depan kerabatnya. Di mana dia menaruh wajahnya? Ibrahim dan Puspita juga terkejut. Fernando ini hanyalah menantu tidak berguna, bagaimana bisa dia berani berbicara seperti itu dengan mertuanya? Apakah dia tidak takut jika dirinya sendiri yang akan diusir? Tazudin terkejut dan merasakan sakit di dadanya. Emosinya naik turun, sehingga tubuhnya lemah tak berdaya. Dia memegang dadanya, menunjuk Fernando dengan jari gemetar. Fernando, kamu memang tidak berguna, coba katakan sekali lagi. Aku berkata, jika kamu ikut campur dalam hal ini, aku juga akan mengusirmu. Fernando memandang Tazudin. Kamu, kepalanya seakan mau pecah. Pupil matanya membesar dan memutar, dan akhirnya jatuh ke tanah. Tazudin kehabisan nafas. Ayah. Wajah Sarah berubah,
buru-buru memegang Tazudin dan membawanya masuk ke dalam ruangan. "Fernando, kamu anak durhaka!" Ibrahim berteriak, "bahkan kamu berani membuat orang tuamu pingsan. Ini urusan keluargaku, apakah ada urusannya denganmu?" Fernando meletakkan tangannya di punggungnya dan membuka mulutnya ringan. "Sekarang, pergilah dari pandanganku. Villa ini bukan milikmu, mengapa kamu mengusirku?" Ibrahim bertanya. Fernando mengerutkan kening dan menunjuk Ibrahim. Plak, satu tamparan dihasilkan Fernando. "Kamu memang tidak memiliki sopan santun, mengusirku dari pandanganmu, apakah aku kurang baik padamu?" Ses. Ibrahim menghirup udara merasakan tamparan keras yang menyakiti di wajahnya, rasanya sakit dan panas. Seluruh wajah penuh dengan darah, berwarna merah karena bengkak. "Nak, kamu seorang pemuda, kamu berani memukul om kamu. Kamu benar-benar memang anak durhaka." Ibrahim menatap Fernando dan berteriak. Plak, Fernando menamparkan sisi lain wajah Ibrahim hingga membengkak. "Om, bahkan kamu tidak punya hubungan darah denganku, bagaimana bisa dikatakan kerabat?" Ucap Fernando dingin. "Bagaimana bisa kamu menganggap dirimu senior, sangat tidak masuk akal." Setelah selesai berbicara, plak, Fernando kembali menamparnya. Klik, terdengar suara jatuh. Itu adalah gigi depan milik Ibrahim yang terjatuh, diikuti dengan aliran darah mengalir dari mulutnya. Ini sangat menyakitkan." Ibrahim menutup mulutnya dan berteriak. "Aku awalnya ingin langsung mengusirmu, tapi aku berubah pikiran." Fernando kembali berbicara, "Hari ini kamu meludah di dalam mobilku, sekarang pergi ke mobilku dan cuci sampai bersih." "Apa? Menyuruhku mencuci mobilmu?" "Fernando, siapa kamu menyuruhku mencuci mobil? Kamu hanyalah pengangguran, atas dasar apa kamu menyuruhku mencuci mobilmu?" "Kamu..." Ibrahim menatap Fernando dengan tatapan marah. Plak, suara itu adalah suara tamparan dari Fernando. "Karena kamu menolak mencuci, aku akan menamparmu hingga kamu mau mencuci." Plak plak plak, suara tamparan yang nyaring itu bergema. Fernando menamparkan dengan gerakan tangan cepat di setiap tamparan hingga wajah Ibrahim mengeras. Tidak lama, wajah Ibrahim berubah menjadi ungu seperti kepala babi, ditambah giginya berjatuhan dan tubuhnya gemetar. Di sampingnya, Puspita tercengang. Aku mencuci mobil, jangan tampar aku lagi." Akhirnya Ibrahim memohon belas kasihan, pemuda ini sangat kejam, dia merasa jika ini terjadi lagi, semua giginya akan rontok jatuh. Fernando menjentikkan tangan kanannya. "Bu!" Ibrahim jatuh ke tanah, seperti anjing mati. "Mobil itu ada di luar, cuci sampai bersih. Jika aku melihat masih ada debu, aku akan merobek mulutmu." Ucap Fernando dingin. "Baik." Ibrahim merangkak menuju ke mobil. Ibrahim ketakutan, jantungnya berdebar karena ketakutan, keringat memenuhi punggungnya. Meskipun ayah mertuanya berani menghadapi Fernando, bagaimana Om Ibrahim yang tidak memiliki hubungan darah berani menghadapinya? "Kamu juga cuci mobilnya." Fernando menatap Puspita. "Aku juga harus pergi." Wajah Puspita berubah. "Kenapa tidak ingin pergi?" Fernando mengangkat tangan kanannya dan bersiap untuk menamparkan. Aku pergi, aku pergi, aku pergi." Puspita melebarkan kelopak matanya, dalam hati ada ketakutan, dan mengikuti Ibrahim dengan terburu-buru, dia tidak ingin wajahnya berubah seperti Ibrahim. Bab 246. Ibrahim dan Puspita bersama pergi ke halaman luar untuk mencari selang air dengan patuh membantu Fernando mencuci mobilnya. "Sialan, berani-beraninya Fernando melawanku. Tunggu saja, aku akan menyebarkan masalah ini." Ibrahim mencuci mobil sambil mengumpat. "Aku akan membuat bocah tidak berguna itu kehilangan reputasi di antara para kerabat." "Kenapa? Aku menyuruhmu untuk mencuci mobil bukan untuk berbicara omong kosong." Suara Fernando terdengar. Tubuh Ibrahim gemetar ketakutan, dia buru-buru diam. Dia tidak menyangka Fernando memiliki pendengaran yang tajam, bahkan dengan jarak yang begitu jauh pun masih dapat mendengar apa yang sedang dikatakannya.
Di saat yang sama, Sarah dan Bibi Aminah membawa Tazudin yang pingsan memasuki rumah. Ayah, bertahanlah. Aku akan memanggil ambulans sekarang. Sarah menelepon 112 dengan penuh kekhawatiran. Kamu tidak perlu memanggil ambulans. Suara itu tiba-tiba terdengar, Tazudin dengan santai membuka kedua matanya. Ayah. Sarah tidak menyangka Tazudin tiba-tiba sadar. Lebih mengejutkan lagi, kedua matanya sangat cerah, terlihat sangat bertenaga dan terlihat tidak pingsan sama sekali. Ayah, kamu tidak pingsan? Sarah mencoba bertanya. Tidak, aku tidak pingsan, Tazudin menggelengkan kepalanya dan dengan jujur mengakuinya. Mengapa? Sarah sangat bingung. Mengapa? Tazudin menggelengkan kepalanya tidak berdaya, aku tidak berpura-pura pingsan. Aku melihat dengan jelas bagaimana Fernando yang tidak berguna itu merendahkanku di hadapan kerabat kita. Masalah ini telah tersebar, mau ditaruh mana reputasiku? Agar tidak kehilangan reputasi, aku harus berpura-pura pingsan, dengan begitu aku tidak akan tahu masalah selanjutnya. Tanggung jawab selanjutnya terletak pada Fernando yang tidak berguna itu, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan aku Tazudin, dan aku juga tidak perlu menanggung malu. Ayah, apakah reputasi itu penting? Sarah tidak bisa berkata-kata, dia tidak menyangka, demi menjaga reputasinya, Tazudin ternyata berpura-pura tidak sadarkan diri dan membuatnya khawatir. Omong kosong, orang hidup dengan reputasi, pohon hidup dengan kulit, bagaimana bisa kamu mengatakan bahwa reputasi itu tidak penting? Tazudin menatapnya dan berkata, aku tidak bisa mengendalikan anak tidak berguna itu, sekarang dia mengepakkan sayapnya. Dia tidak menganggapku, dan bahkan berkata akan mengusirku. Benar-benar tidak sopan, lebih tidak sopan lagi dia membuatku kehilangan reputasiku di depan kerabat. Ayah, Fernando bukan orang yang tidak berguna. Sarah berkata dengan wajah dingin. Jika bukan tidak berguna, lalu apa? Bahkan jika dia punya uang untuk membeli villa, berapa banyak uang yang dia miliki sekarang? Tazudin berkata, lebih tidak sopannya lagi, dia tidak menghormati orang yang lebih tua sedikit pun. Ibrahim adalah omnya, dia lebih tua. Puspita adalah adiknya, dia seharusnya memperlakukan mereka seperti keluarga. Dia tidak mencerminkan kesopanan dan keadilan masyarakat Indolen. Sarah menghela nafas, dan dia tahu sangat sulit untuk mengubah pandangan ayahnya tentang Fernando. Bagaimana kondisi di luar sekarang? Tazudin bertanya. Suamiku menyuruh mereka untuk mencuci mobil. Mencuci mobil? Wow, dia benar-benar membuatku marah. Menyuruh omnya untuk mencuci mobil. Jika masalah ini tersebar keluar, reputasiku akan hilang. Jika dia mengatakan pada kerabat yang lain, Fernando tidak punya malu, tapi aku masih tahu malu. Seluruh tubuh Tazudin gemetar karena amarah, tetapi dia tahu bahwa jika dia keluar untuk berbicara, menghalanginya itu tidak akan berguna. Fernando sama sekali tidak akan mendengarkannya. Baiklah, ini sudah berakhir, aku akan pura-pura pingsan lagi. Anggap saja aku tidak tahu tentang masalah ini. Jika aku keluar saat ini, malah akan menambah banyak masalah dengan mengatakan itu. Mata Tazudin tertutup dan dia tidak bergerak. Sarah terdiam lagi. Setengah jam kemudian, Ibrahim dan Puspita telah mencuci bersih mobil Fernando luar dan dalam hingga tampak seperti mobil baru. Fernando, mobil ini sudah dicuci, Ibrahim meletakkan selang dengan hati-hati. Sekarang dia takut berhadapan dengan Fernando. Anak ini, bahkan dia berani melawan orang tua, apa yang tidak bisa dia lakukan. Di satu sisi, Puspita memutar bola matanya, apakah mobil van yang jelek ini masih pantas dirawat? Yang tidak tahu akan mengira mobil ini berharga miliaran. Tentu saja, dia hanya berani berpikir di dalam hatinya, dan dia tidak berani mengatakannya langsung. Cucianmu cukup bagus, Fernando melihat mobilnya dan berkata, sekarang, kalian berdua bisa keluar dari sini. Keluar dari sini. Keduanya terkejut beberapa saat. Kemana kita akan pergi? Fernando, jangan-jangan kamu masih ingin mencoba mengusir kami kan?
Keduanya bertanya dengan wajah yang tidak enak dilihat. Kamu amnesia? Aku baru saja berkata kepada kalian untuk keluar, bagaimana kamu bisa secepat itu melupakan perkataanku? Fernando sedikit mengernyit, dan berkata, apakah kalian masih berpikir akan tinggal di rumahku? Fernando, kamu benar-benar tidak punya perasaan. Kamu mengusir kami selarut ini, di mana kami akan tinggal? Ibrahim menatap Fernando dengan marah. Itu urusanmu, Fernando berkata. Sialan, sialan. Fernando, kamu menyuruh kami pergi, kamu kira kamu adalah pemilik rumah. Tazudin, Tazudin. Ibrahim berteriak dan bergegas menerobos masuk villa. Mampus, Ibrahim ada di sini. Sarah, bantu aku, katakan bahwa aku masih belum sadar dan akan memanggil ambulans. Mendengar suara Ibrahim, wajah Tazudin berubah dan kedua matanya ditutup. Ada kekhawatiran di hatinya, tapi dia tidak bisa mengendalikan masalah ini, yang bisa dia lakukan hanyalah berpura-pura pingsan. Ciit, pintu didorong terbuka, Ibrahim berjalan melihat Tazudin di tempat tidur, langsung menggoyangkan badannya dengan kuat. Tazudin, sadarlah, sadarlah. Menantu tidak bergunamu akan mengusirku dan Puspita, ini sudah terlalu larut, di mana kami akan tinggal. Kamu sadarlah, kendalikan masalah ini. Seberapa kuat dia menggoncangkan tubuhnya Tazudin tetap tidak bergerak. Om jangan menggoyangkan tubuhnya. Ayahku sedang tidak sadarkan diri, aku telah memanggil ambulans, jika kamu menggoyangkan tubuhnya lagi, bagaimana jika sesuatu terjadi dengan ayahku? Sarah berbicara dengan dingin, dia tidak menunjukkan kesan yang baik pada Ibrahim. Mampus, jika Tazudin tidak segera sadar, akankah aku dan Puspita benar-benar diusir oleh orang tidak berguna itu? Wajah Ibrahim pucat, dia sangat menyesalinya. Fernando juga memasuki rumah, dia melirik Tazudin, diikuti sedikit, seringai di sudut mulutnya. Kamu menganggap rumah ini milikmu ketika tuan rumahnya tidak ada. Ibrahim menghela nafas. Tazudin, kapan kamu sadar? Sekarang kamu pingsan, apa yang harus aku lakukan? Kamu adalah tuan rumah. Jika kamu pingsan, aku dan Puspita akan ditindas oleh orang tidak berguna ini dan diusir dari rumah ini. Oh, tidak peduli Tazudin pingsan atau tidak, selama terjadi sesuatu di villa, aku berhak mengendalikannya. Pemilik villa ini adalah aku, Fernando, bukan Tazudin. Fernando melipat kedua tangannya dan tersenyum dingin. Mendengar perkataan ini, napas Tazudin di tempat tidur bergerak cepat, wajahnya memerah, jari-jarinya menggenggam spray, seolah-olah sedang menahan kemarahan besar. Ya, jika bukan karena Tazudin pingsan, apakah kamu berani mengatakan itu? Ibrahim mendengus. Berhenti bicara omong kosong. Sekarang kamu pergilah. Fernando dengan tidak sabar menggenggam tangan kanannya dan mengangkat dan kembali melempar Ibrahim keluar dari pintu villa. Pada saat ini, kebetulan ada 4 penjaga keamanan, berbaris yang sedang berpatroli di jalan. Melihat Fernando, mereka segera berdiri tegak memberi hormat, dan berteriak serempak. Halo pemilik, bawa 2 orang perusuh ini keluar dari sini. Fernando menunjuk Ibrahim dan Puspita dengan jarinya. Bab 247. Masuk ke rumah orang tanpa izin. 4 penjaga keamanan di sana pun langsung menatap Ibrahim dan Puspita, seketika ekspresi mereka langsung menjadi dingin. Tuan rumah, jangan khawatir, sekarang kami akan usir mereka berdua. Sambil berkata, 4 penjaga keamanan pun maju ke depan. Mereka menangkap 2 orang itu, dan berjalan menuju ke pintu villa. Lepaskan aku, Fernando, kamu berani bersikap kasar ke om kamu ya? Meskipun mereka berdua enggan untuk pergi juga tidak akan berguna. Setelah mengusir mereka berdua, Fernando masuk ke dalam villa, lalu dia pun pergi ke kamar Tazudin. Jangan berpura-pura lagi, aku sudah mengusir mereka. Fernando melirik Tazudin yang diam di atas tempat tidur. Kemudian Tazudin pun duduk, dan menatap Fernando. Fernando, tadi apa maksud kamu? Kamu bilang kamu adalah kepala keluarga, jadi kamu anggap aku sebagai apa? Apa yang aku bilang, itulah maksudnya,
aku tidak mau menjelaskan ulang ke kamu lagi, Fernando berkata dengan datar. Selain itu, banteng emas dengan naga emas bercakar 5 itu adalah barang milikku, sekarang kamu sudah letakkan di ruang tamu, kalau gitu letakkan di sana saja, tidak boleh bawa ke kamarmu lagi. Fernando, kamu berani berikan perintah kepadaku. Tazudin tidak mau mengalah, lalu dia pun berkata kepada Fernando, kalau kamu bilang tidak boleh, jadi aku tidak boleh bawa ke kamarku lagi. Fernando tidak ingin beradu mulut dengan Tazudin. Aku bilang sekali lagi, itu barang milik aku mau letak di mana ya terserah aku. Jika kamu berani ambil lagi, dan aku mengetahuinya, kamu akan menjadi seperti Ibrahim, pergi dari villa ini. Setelah selesai ngomong, Fernando menaruh kedua tangannya di belakang dan dia pun keluar dari kamar. Kurang ajar, Tazudin pun marah sampai wajahnya memerah. Tazudin mengetahui Fernando tidak sedang bercanda jika dirinya membawa banteng emas dengan naga emas bercakar 5 ke dalam kamarnya, Fernando pasti akan mengusir dirinya. Hanya caranya berbicara, Tazudin pun tidak bisa melupakan hal ini. Kurang ajar, BR Asteris engsek, semakin berani perlakuin ayah mertuanya dengan seperti ini. Semakin dipikirkan, Tazudin pun merasa semakin marah. Kemudian Tazudin pun merasa sesak nafas dan kehilangan kesadaran. Boom! Tazudin pingsan di atas tempat tidurnya. Kali ini, Tazudin benar-benar pingsan. Ayah! Ayah! Sarah berteriak, lalu dia pun langsung menelpon ambulans. Setelah Fernando selesai mencuci muka, dia pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Keesokan harinya, Aziz mengirim bisnis plan 3 bulan ke depan untuk supermarket Warun yang disiapkan oleh dia sepanjang malam untuk diserahkan ke Fernando. Sudah diterima. Fernando mengirim pesan kepada Aziz lagi, selanjutnya nanti aku akan atur, agar kamu bisa tetap mengelola supermarket Warun. Selain itu, aku sarankan kamu untuk merombak manajemen supermarket Warun. Baik, Pak Fernando. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah merombak manajemen supermarket. Kemudian, dana yang dibutuhkan untuk membangkitkan kembali supermarket, mungkin harus miliaran. Aziz langsung membalas pesan itu, masalah uang, butuh berapa, kamu langsung kasih tahu aku aja, nanti aku akan kirim ke bagian keuangan perusahaan. Kamu langsung ambil dari sana aja, dan ingat apa yang aku bilang. Jangan khawatir, masalah seperti penggelapan uang perusahaan pasti tidak akan terjadi, saya tidak mau dipenjara. Setelah membalas pesan itu, Fernando bangun untuk sarapan, lalu dia pun pergi ke Hiu Streaming. Kantor Hiu Streaming yang sekarang, jika dibandingkan dengan sebelumnya, karyawannya pun bertambah lagi, seperti administrator, teknisi. Suasana satu perusahaan pun membuat orang merasa sangat makmur, dan penuh dengan aura yang positif. Ini dikarenakan tujuan yang ditetapkan oleh bos baru sudah tersebar di satu perusahaan. IPO di Nasdaq dalam kurun setahun. Tujuan ini sangat susah dan melelahkan, bahkan bagi sebagian orang merasa kalau tujuan ini tidak akan tercapai. Tetapi belakangan ini, Hiu Streaming terus merekrut penyiar terkenal dari tempat lain ke perusahaan mereka, jumlah penonton mereka bertambah 4-5 kali lipat jika dibandingkan dengan sebelumnya, sekarang di dunia siaran, mereka pun berada di posisi teratas. Ini membuat mereka melihat secercah harapan. Mungkin saja dalam 1 tahun ini, Hiu Streaming bisa IPO di Nasdaq. Karena ini, semua karyawan pun termotivasi. Pak Fernando. Setelah mengetahui kedatangan Fernando, Direktur Keuangan pun segera pergi ke sana. Wakil Direktur Keuangan yang saya bilang sekarang lagi di dalam ruangan. Fernando mengangguk, lalu dia pun langsung masuk ke dalam ruangan. Terdapat seorang pria parubaya yang duduk di atas kursi, dia mengenakan kacamata tebal, rambutnya terlihat tipis, umurnya sekitar 50 lebih. Ini Pak Kadir, Kadir Chandra, Direktur Keuangan memperkenalkannya ke Fernando. Pak Fernando, Kadir langsung berdiri dengan tampak buru-buru. Kemarin Kadir sudah mengetahui bos baru ingin memindahkan dirinya ke perusahaan lain,
mengenai ke departemen apa, dia masih belum mengetahuinya, jadi dia pun merasa gelisah di dalam hatinya, dia takut Fernando akan memindahkan dirinya ke tempat yang tidak bagus. Kamu adalah wakil direktur keuangan, apa tingkat sertifikasi keuanganmu? Fernando bertanya kepada Kadir sambil duduk di sana. Saya adalah seorang akuntan senior, dalam audit dengan penggunaan software akuntansi, saya sudah punya pengalaman kerja masing-masing sekitar 10 tahun. Kadir berkata dengan jujur. Fernando mengangguk, aku mau pindahkan kamu ke sebuah supermarket di kota Lautan Timur yang punya cabang sekitar ratusan. Tugas utama kamu adalah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan supermarket, dan mengawasi setiap departemen di sana. Supermarket ini sama seperti Hugh Streaming, dalam waktu 1 tahun, harus menjadi perusahaan go publik. Perusahaan go publik lagi. Kadir dengan direktur keuangan pun terlihat kaget. Mereka tidak menyangka ambisi Fernando begitu besar. Fernando ingin 2 perusahaannya tercatat di Bursa Efek dalam 1 tahun. Hanya saja, pasti akan menghadapi banyak tantangan. Gimana, apakah kamu pede untuk lakukan pekerjaan ini dengan baik? Fernando bertanya. Pede. Kadir langsung berkata dengan serius. Pergi ke supermarket untuk mengelola keuangan, gaji pun tidak perlu dibicarakan, posisinya pasti tidak akan rendah. Jika dirinya masih tetap di Hugh Streaming, mungkin 3-4 tahun ke depan, posisi dia masih tetap sebagai wakil direktur keuangan, karena posisi di atasnya sudah terisi. Setelah pergi ke perusahaan baru, dirinya pun bisa duduk di posisi direktur keuangan dengan baik. Intinya harus percaya diri. Fernando berkata, hanya ada satu hal yang ingin aku katakan, kamu lakukan pekerjaanmu dengan tenang dan berani, uang bukan masalah, jangan pernah berpikir untuk gelapkan uang, kalau uang itu milik kamu, uang itu tidak akan hilang, kalau kamu butuh uang, kamu boleh kasih tahu aku, kalau aku sanggup, aku pasti akan berikan ke kamu. Jika kamu berhasil, villa, mobil mewah, dengan saham pun tidak jadi masalah, ngerti? Mengerti. Kadir langsung menjawabnya. Dia berkata dengan sambil bergemetaran. Kadir sama sekali tidak merasa Fernando sedang mengatakan sesuatu yang tidak akan terjadi. Karena Kadir mempercayai Fernando memiliki kemampuan, dan modal untuk mengatakan perkataan ini. Dengan syarat selama dirinya bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Bahkan direktur keuangan yang ada di samping pun menatap Kadir dengan tatapan yang iri. Kadir ditempatkan oleh Pak Fernando di posisi yang penting. Oke, aku akan berikan alamat kantor pusat supermarket ke kamu, kamu sudah boleh pergi ke sana. Setelah sampai di sana, cari satu orang yang bernama Aziz. Fernando memberikan alamat supermarket ke Kadir, setelah menepuk pundaknya, dia pun memberikan semangat kepadanya. Kalau ada masalah, langsung hubungi aku. Selama masalah itu bisa diselesaikan dengan uang, maka itu bukan sebuah masalah. Supermarket ini bangkrut karena alasan tertentu sebelumnya. Sekarang kamu harus pikul beban yang agak berat, semangat ya. Perkataan Fernando membuat sekujur tubuh Kadir gemetaran. Kadir tiba-tiba merasakan rasa semangat saat dia baru tamat kuliah, dan baru terjun ke dunia kerja. Bersambung ke bab 248. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.